Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi luar biasa, sehat, ceria. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajar walaupun dari rumah. Tema 8 kita akan membahas tentang bumiku. Pada kesempatan pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Pada subtema 1 pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili sebagai kunci untuk menghubungkan ke informasi yang lain. Kata kunci ditandai dengan kata yang sering muncul atau diulang-ulang. Menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. 1. Informasi teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari sebuah judul. Kata kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai, kemudian dicari maknanya. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan pikiran informasi teks. Memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Langkah yang perlu dilakukan: 1. Perhatikan judul teks dengan cermat. Tentukan kata kunci pada judulnya. Pahami makna dari kata kunci. Perkirakan informasi apa yang disajikan. Contoh, menurutmu apa kata kunci dari judul teks berikut ini? Judulnya adalah perbedaan waktu di Indonesia. Kira-kira kata kunci apa yang bisa kamu ambil? Waktu Indonesia, betul. Perbedaan waktu, boleh. Atau perbedaan waktu di Indonesia. Selanjutnya adalah menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Tentukan dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf teks. Pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya di awal, di tengah, atau di akhir. Tulislah informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca. Informasi setelah menemukan kata kunci, kamu dapat memperkirakan isi teks hanya jadi dari judulnya saja. Selanjutnya, kamu dapat memperoleh lebih informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Setelah membaca teks, kamu dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Tugas bahasa Indonesia yang pertama. Baca wisata pantai Kuta di Bali. Setelah kalian baca, buatlah atau bandingkan informasi yang kamu peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Artinya sebelum membaca teks, berarti teks satu paragraf ini tidak dibaca. Yang kamu baca hanya judulnya saja. Kamu perkirakan kata kuncinya apa dan informasi apa yang akan disampaikan pada bacaan itu. Jika sesudah membaca teks, berarti kalian harus membacanya secara menyeluruh. Setelah itu baru kalian simpulkan. Sedangkan tugas yang kedua bahasa Indonesia adalah buka buku LKS tema bahasa Indonesiamu halaman 63, aktivitas siswa, dengan judul Kenampakan Alam di Indonesia. Setelah membaca teks, tentukanlah dan tuliskan informasi penting dari setiap paragraf.
rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, seperti pada tayangan di samping itu. Itu artinya bumi berputar pada porosnya. Akibat dari rotasi yang ditimbulkan oleh bumi yaitu 1. Terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di bumi, gerakan semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Terjadinya siang dan malam, rotasi bumi menyebabkan belahan bumi memiliki sinar matahari yang berbeda. Ada bagian bumi yang menghadap matahari, artinya tersinari matahari. Itu berarti siang hari. Sedangkan bagian yang tidak tersinari itu mengalami malam hari. Gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat bumi. Gerak semu matahari mengesankan seolah-olah matahari selalu bergerak. Akan tetapi yang sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitar kita selalu bergerak. Matahari sebagai pusat tata surya, pusat energi yang dikelilingi oleh planet-planet dalam orbitnya. Yang ketiga, perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap satu kali putaran bumi berputar sebanyak 360 derajat. Berputar 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu 24 jam. Maka setiap jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak di 0 bujur. Bagian bumi sebelah timur memiliki waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi sebelah barat mengalami waktu yang lebih lambat dari Greenwich. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yakni WIB, WITA, dan WIT. Jika di Jawa Timur pukul 08.00 WIB, maka di Denpasar pukul 09 WITA, sedangkan di daerah Maluku pukul 10 WIT. Itulah perbedaan waktu di Indonesia dan di dunia. Revolusi bumi dan pengaruhnya. Pada pembelajaran di awal tadi kita mempelajari rotasi. Kali ini kita belajar revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari yaitu 1 tahun atau 365 hari. Kecepatan revolusi bumi lebih dari 106.000 km per jam. Bentuk lintasan revolusi bumi berbentuk oval. Bumi berevolusi mengelilingi matahari bersama satelitnya yaitu bulan. Akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dari revolusi bumi yaitu adanya penanggalan kalender Masehi. 2. Terjadi perbedaan lamanya siang dan malam. 3. Perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Pengaruh revolusi bumi, perubahan musim. Indonesia hanya memiliki 2 musim yaitu kemarau dan
hujan karena Indonesia terletak di garis ekuator atau garis khatulistiwa, sehingga matahari atau cahaya matahari selalu menyinari wilayah tersebut. Belahan bumi lain ada yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Revolusi bumi mempengaruhi musim di dunia karena ketika bumi berevolusi dan berotasi, posisi bumi miring lebih kurang 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Jika kutub utara condong ke matahari, maka belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Dan sebaliknya, belahan bumi selatan mengalami musim dingin karena letaknya jauh dari matahari dan terus terjadi begitu. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Indonesia, negara-negara di daerah khatulistiwa cenderung memiliki keseimbangan waktu malam dan waktu siang hari. Berbeda dengan negara-negara di belahan bumi utara dan selatan, memiliki waktu yang berbeda-beda. Salah satu contoh pada tanggal 20-21 Juni selalu titik balik musim panas di belahan bumi utara, sekaligus menjadi waktu siang terlama di belahan bumi utara. Sedangkan sebaliknya, pada belahan bumi selatan mengalami musim dingin yang sangat lama. Gerak semu tahunan matahari, yaitu perpindahan matahari ke selatan dan utara bumi dalam periode 1 tahun. Akan tetapi, gerakan perpindahannya bukan dilakukan oleh matahari, namun karena pergeseran bumi. Gerak semu terjadi akibat pergerakan bumi mengitari matahari dengan pusat rotasi bumi yang mengalami kemiringan 23,5 derajat. Kan berubah-ubah arahnya. Ditetapkannya kalender Masehi atau kalender Masehi Syamsiah. Penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah yang dipakai oleh penduduk dunia. Jumlah hari dalam 1 tahun ada 365 hari atau 366 hari dalam masa 1 tahun. Penanggalan ini dilakukan akibat dari revolusi bumi. Jumlah hari Januari 31 sampai selanjutnya. Adapun tugas pembelajaran IPA adalah 1. Apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? 2. Apakah akibat dari rotasi bumi? 3. Apakah yang dimaksud dengan revolusi bumi? Dan keempat, apakah akibat yang ditimbulkan oleh revolusi bumi? Serta yang terakhir nomor 5 adalah apa yang kalian ketahui tentang gerak semu harian matahari. Tuliskan pertanyaan dan jawabannya di buku tugas atau di kertas folio. Kumpulkan sesuai petunjuk gurumu. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Anak-anak hebat, ayo kita selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.